Nama saya Budiman Santoso, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi dari Bapak Asyari Wicaksono, Eskel MSI MSc. Sebelum saya membahas tentang struktur geologi tanah di lumpur lapindo ini, saya akan memperlihatkan kondisi lingkungan tanah di sekitar lumpur lapindo ini. Semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo yang muncul pertama kali pada tanggal 29 Mei tahun 2006 bertepatan 2 hari setelah gempa di Yogyakarta, yaitu tanggal 27 Mei tahun 2006. Terjadi suatu peristiwa geologi yang pertama kali terjadi di Indonesia, di area persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong. Dimulai dari semburan-semburan kecil di dekat titik pengeboran dan kemudian berhenti setelah itu terjadi semburan baru yang muncul di daerah lain, namun masih berdekatan dengan lokasi pengeboran. Kemudian berhenti lagi sampai lumpur muncul di tempat lain yang sampai sekarang lumpur ini belum berhenti. Sampai saat ini semburan lumpur belum menunjukkan penurunan tingkat semburannya. Meskipun berbagai penelitian dan hipotesa yang terkait dengan penyebab semburan telah dilakukan oleh berbagai instansi serta melibatkan berbagai bidang disiplin ilmu, bahkan jumlah debit semburan semakin besar. Dari awal tanggal 23 Juni 2006 sebesar 50.000 meter kubik per hari sampai dengan sekarang 120.000 meter kubik per hari. Dari fenomena geologi yang menantang, peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa sosial yang mengenaskan. Lebih dari 10.000 jiwa harus mengungsi karena rumah dan lahan mereka diterjang lumpur. Ketinggian lumpur sampai dengan radius 2 km mencapai 2 meter. Bahkan di beberapa tempat sudah lebih dari 10 meter. Secara geologi, daerah Sidoarjo terdapat lapisan-lapisan batuan sedimen yang cukup tebal, terdiri dari endapan delta dari sistem sedimentasi cekungan busur belakang. Pada umumnya, terdapat sedimen pada sistem sedimentasi ini, kaya akan kandungan hidrokarbon, sehingga mempunyai potensi dan prospek sumber daya minyak dan gas bumi. Batuan di daerah Sidoarjo disusun oleh lapisan batuan sedimen yang terdiri dari batu lanan, batu lempung, batu serpi, batu lumpur, batu pasir, dan batu gamping. Umur batuan sedimen tersebut berkisar antara Miosen awal hingga Resen. Formasi-formasi batuan sedimen ini telah diendapkan secara cepat dan tertekan secara kuat, sehingga membentuk formasi-formasi batuan bertekanan tinggi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah penting untuk meminimalisasi kerugian mencakup jiwa manusia serta aset-aset penting. Salah satu langkah tersebut adalah dengan melakukan pemetaan mikrozonasi resiko geologi sebagai basis dalam pencapaian upaya relokasi infrastruktur dan pengembangan wilayah. Pemetaan mikrozonasi merupakan salah satu tanggapan untuk mengantisipasi bencana dengan metode pemetaan yang membagi suatu zona secara detail, yaitu 1:25.000, berdasarkan beberapa parameter resiko geologi dalam suatu daerah, penilaian risiko terhadap kehidupan maupun infrastruktur yang ada pada daerah tersebut.
Seperti inilah kondisi dan situasi di lumpur lapindo sekarang. Masih ada beberapa proyek yang beroperasi. Oh iya, di lumpur lapindo terdapat tanggul yang tingginya mencapai 4 meter untuk menahan lumpur agar tidak merembes keluar. Inilah beberapa photoshoot di lumpur lapindo Sidoarjo.
Seperti yang saya amati di sini, lumpur yang telah muncul ke permukaan mulai mengering karena musim kemarau yang berkepanjangan. Minimnya curah hujan membuat lumpur tersebut mengendap dan mengering seperti ini. Lumpur tersebut mengendap dan mengering hingga terlihat retak-retak. Lumpur yang mengering menghasilkan batuan batu yang keras dari pengendapan lumpur selama bertahun-tahun. Walaupun pada bagian permukaan terlihat kering, namun bagian dalamnya masih basah dan terlihat sisa-sisa lumpur yang belum mengering. Untuk lebih detailnya, saya akan memperlihatkan endapan lumpur lapindo yang sudah mengering dan menjadi batuan baru. Geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi dua satuan geomorfologi, yaitu satuan dataran aluvial dan satuan erupsi mud volcano. Litologi permukaan daerah penelitian secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua satuan, yaitu satuan endapan pasir lempungan, dan satuan ini terdiri dari endapan pasir lempungan hingga lempung pasiran, pasir lempungan berwarna coklat muda, coklat tua hingga coklat keabu-abuan. Litologi ini relatif lepas-lepas. Satuan endapan lumpur, penyusun utama satuan ini adalah lumpur berwarna abu-abu yang mengandung fosil foraminifera yang berumur N19 sampai N20 Pliosen awal, serta nanofosil yang berumur NN13 sampai NN15 Pliosen awal. Interpretasi lingkungan pengendapan endapan lumpur ini berdasarkan fosil bentoniknya, serta kelimpahan planktonik menunjukkan lingkungan sublitoral. Struktur geologi yang dijumpai pada daerah penelitian meliputi struktur sesar dan retakan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan data dari BPLS pada tahun 2007, maka struktur geologi daerah penelitian terdiri dari struktur sesar turun sinistral, watu kosek, sesar turun dekstral siring, dan antiklin. Di lumpur lapindo, banyak tanggul yang rusak akibat adanya intrusi dari lumpur atau pencampuran lumpur dengan batuan padat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diperoleh peta potensi sebaran lumpur menunjukkan potensi sebaran lumpur apabila semburan berlangsung terus-menerus. Diinterpretasikan bahwa penyuburan lumpur mengikuti topografi yaitu ke arah utara, timur laut, dan timur pusat semburan. Hal ini diakibatkan daerah penelitian relatif miring ke arah timur laut dengan perbedaan elevasi yang tidak terlalu besar. Untuk menahan sebaran lumpur, pihak berwenang telah membuat tanggul penahan lumpur setinggi 4 meter.
Tanggul penahan lumpur ini sering mengalami kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor, struktur geologi sesar dan retakan, semburan air bercampur gas bubble, fenomena vertikal serta horizontal displacement dan dekatnya jarak tanggul dari pusat semburan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah dangkalnya kedalaman muka air, tanah, serta sifat keteknikan tanah dan batuan yang jelek sebagai dasar pondasi tanggul, baik faktor utama maupun faktor pendukung. Keduanya menyebabkan rendahnya kualitas massa batuan sebagai dasar pondasi tanggul. Fenomena ini tentu ada kaitannya dengan geologi. Berdasarkan data pengukuran menggunakan stasiun GPS yang dilakukan pada tahun 2007, di lapangan diinterpretasikan bahwa deformasi subsidence menunjukkan pola elipsoid yang tidak linear dalam radius 1 hingga 1,5 km dari pusat dengan arah relatif timur laut. Barat daya mengikuti pola sesar. Dengan besaran rata-rata amblesannya setiap bulan selama satu periode pengukuran adalah sebesar kurang lebih 15 cm. Dari hasil citra satelit EarthDAC BPLS pada tahun 2007, diinterpretasikan terjadi subsidence yang terbentuk elips relatif berarah barat timur terhadap pusat semburan dengan radius 2 hingga 1 km dari pusat, yaitu pada daerah sekitar Siring Barat dan Pamotan. Sedangkan di daerah sekitar area semburan lumpur, kenampakan subsidence yang terjadi berbentuk elips berarah relatif utara selatan, sedangkan pada arah timur laut pusat semburan terlihat adanya uplift yang diinterpretasikan sebagai mud diapir. Seperti inilah penampakan situasi dan kondisi di Lumpur Lapindo Sidoarjo.
Oke, cukup sampai di sini. Saya Pujo Iman Santoso. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat beraktivitas kembali.